I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. Tandem baru Ramon langsung pamer kualitas di latihan perdana. Bojan Hodak sampai dibuat terpukau begini. Akhirnya momen yang ditunggu-tunggu Bobotoh datang juga. Striker anyar Persib asal Spanyol resmi turun ke lapangan dan langsung ikut sesi latihan di GBLA. Yaps, Sergio Castel untuk pertama kalinya bergabung dalam latihan Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Kehadirannya langsung mendapat sambutan hangat dari seluruh anggota tim, mulai dari pemain hingga staf pelatih. Meski baru saja menjalani perjalanan panjang dari Eropa, Castel terlihat sangat bersemangat. Sejak awal sesi, ia langsung mengikuti arahan Bojan Hodak tanpa ragu, menunjukkan keinginannya untuk cepat beradaptasi dengan suasana dan intensitas latihan Persib. Masuknya Sergio Castel jelas menambah opsi di lini depan Maung Bandung. Ia diproyeksikan bakal berduet dengan Ramon Tanque. Dengan karakter Ramon yang agresif dan kuat dalam duel, serta Castel yang piawai membuka ruang dan punya postur ideal, kombinasi keduanya dinilai bisa memberi dimensi baru dalam serangan Persib. Namun Bojan Hodak memilih tetap tenang dalam proses adaptasi sang striker. Ia menilai kondisi Castel yang baru tiba dari Eropa sudah cukup positif, terlebih karena pemain tersebut langsung meminta ikut berlatih bersama tim. Dia masih sedikit kaku setelah melakukan penerbangan, tapi dia tetap ingin berlatih dan itu adalah hal yang positif. Anda bisa lihat dia memiliki sentuhan yang bagus. Dia tinggi, besar, dan kuat. Jadi tentu saja dia akan memberikan kualitas tambahan, ungkap Bojan Hodak. Jika melihat tipikal permainannya, Sergio Castel berpotensi menjadi target man yang efektif. Kehadirannya bisa membuka ruang bagi pemain lain dan membuat pola serangan Persib lebih variatif. Jika adaptasinya berjalan cepat, bukan tidak mungkin duet Castel dan Ramon Tanque akan jadi senjata utama di lini depan. Lantas, bagaimana nih tanggapan kalian? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Dihujat karena diduga rendahkan nama Bandung, Gustavo Franca akhirnya sampaikan klarifikasi. Kapten Malut United Gustavo Franca akhirnya angkat bicara dan menyampaikan permintaan maaf sekaligus klarifikasi atas insiden yang membuat namanya jadi sorotan jelang laga melawan Persib Bandung beberapa waktu lalu. Sebagaimana yang diketahui, eks-pemain Maung Bandung itu sebelumnya kedapatan mencoret tulisan Bandung di kaos seorang bobotoh saat dimintai tanda tangan. Jelas, aksi tersebut pun memantik reaksi keras dari bobotoh. Dampaknya pun terasa jelas saat pertandingan Persib Bandung kontra Malut United berlangsung. Sepanjang laga, Gustavo tak lepas dari cemoohan setiap kali menyentuh bola. Ribuan bobotoh yang memadati stadion menjadikannya sasaran sorak dan siulan. Melihat hal ini, Gustavo pun akhirnya menyampaikan permintaan maaf kepada publik Bandung dan meluruskan makna di balik kejadian yang viral tersebut. Menurutnya, insiden itu telah disalahartikan dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu dengan niat buruk. Pemain asal Brazil itu menegaskan apa yang beredar di media sosial tidak sepenuhnya mencerminkan niatnya. Ia merasa ada upaya untuk menggiring opini dan menjatuhkan namanya di hadapan masyarakat Bandung dan pendukung Persib. Gustavo menekankan bahwa dirinya memahami betul posisi dan perasaannya terhadap Kota Bandung serta Persib Bandung, klub yang pernah menjadi bagian penting dalam perjalanan kariernya. Meski mengakui adanya pihak-pihak yang sengaja memperkeruh suasana, Gustavo tetap memilih jalur damai dengan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Sebenarnya, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk meminta maaf atas apa yang terjadi minggu ini. Seseorang dengan niat buruk mengambil satu situasi lucu untuk membuat masalah atas nama saya, mencoba menjatuhkan nama baik saya di depan masyarakat Bandung dan juga Persib. Dan semua itu tidak benar. Pikiran saya sangat jernih mengenai situasi ini. Saya tahu isi hati saya. Orang-orang yang mengenal saya pasti tahu bahwa situasi tersebut tidak benar. Saya hanya mengambil kesempatan ini untuk menyelesaikan
menyelesaikan masalah ini. Hati saya sepenuhnya bersih. Saya mencintai kota ini, saya mencintai orang-orangnya, saya mencintai dan menghormati klub ini. Kalian akan selalu memiliki tempat yang istimewa di hati saya. Jadi saya mohon maaf atas kesalahpahaman yang terjadi. Saya benar-benar meminta maaf, tapi orang jahat memang ada di mana-mana, jadi saya mencoba meminta maaf dan tidak apa-apa, ungkap Gustavo Franca. Lantas, bagaimana nih tanggapan kalian? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Kalah telak dalam bersaing dengan Teja. Persib resmi coret Adam Prisbeck di Liga, Boyan ungkap alasannya. Secara mengejutkan, Persib Bandung resmi mencoret nama Adam Prisbeck dari daftar pemain yang didaftarkan di putaran kedua Super League. Penjaga gawang asal Wales itu hanya didaftarkan untuk ajang AFC Champions League 2 saja. Yaps, hal tersebut disampaikan langsung oleh pelatih Boyan Hodak usai laga melawan Malut United. Pencoretan Adam juga tak terlepas dari bergabungnya Sergio Castel. Kehadiran Castel membuat Persib memiliki 12 pemain asing, melebihi regulasi Super League yang hanya membolehkan klub memiliki 11 legion asing. Tak hanya itu saja, Boyan menjelaskan bahwa posisi penjaga gawang saat ini lebih dipercayakan kepada Teja Paku Alam. Hal ini bukan tanpa alasan. Pelatih asal Kroasia ini menyebut bahwa Teja selalu tampil konsisten di tiap pertandingan. Ada batasan kuota pemain asing di Liga, tetapi di AFC kami bisa menurunkan pemain asing lebih. Jadi untuk di Liga, kami tetap mendaftarkan 11 pemain asing dan Adam lebih disiapkan untuk Liga Champions. Karena pada dasarnya Teja dalam performa yang fantastis, jadi kami tidak mau menggantinya. Dia dalam 5-6 pertandingan ada dalam performa terbaik. Fitra juga bagus sehingga bisa bermain di Liga. Dan untuk di Liga Champions, Adam masih bisa bermain dengan kami, papar Boyan Hodak. Lantas, bagaimana nih tanggapan kalian? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Tampil ciamik saat sikat Malut United di depan John Herdman, layakkah Sadil Ramdhani kembali perkuat merah putih? Yuk kita simak videonya. Sebagaimana yang diketahui, Persib Bandung sukses membalas kekalahan di putaran pertama usai menumbangkan Malut United dengan skor 2-0 pada lanjutan Super League 2025-2026. Kemenangan tersebut sekaligus menjaga rekor sempurna Persib di kandang sepanjang musim ini. Tambahan 3 poin ini membuat Maung Bandung kian kokoh di puncak klasemen dengan 47 poin. Sorotan utama laga tertuju pada Sadil Ramdhani. Winger Persib itu hanya membutuhkan waktu sekitar 1 menit untuk mencatatkan namanya di papan skor setelah masuk sebagai pemain pengganti. Sadil Ramdhani masuk menggantikan Tom Hai pada menit ke-86. Tak lama berselang, ia langsung mencetak gol lewat aksi individu ciamik. Usai pertandingan, Sadil menyebut kemenangan ini terasa sangat spesial bagi seluruh pemain. Ia menilai kerja keras tim sejak awal pertandingan menjadi kunci keberhasilan meraih 3 poin. Pemain 27 tahun itu menegaskan Persib tak ingin cepat puas dengan hasil tersebut. Ia memastikan fokus tim akan segera diarahkan ke laga berikutnya, mengingat kompetisi masih panjang. Sadil juga menekankan bahwa kontribusi individu bukanlah hal utama di dalam tim. Menurutnya, kekuatan Persib terletak pada kerjasama dan semangat kolektif seluruh pemain. Ia menegaskan target utama Persib adalah menjaga konsistensi performa demi terus bersaing di papan atas hingga akhir musim. Saya merasa pertandingan malam ini sangat spesial. Semua pemain sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meraih 3 poin. Seperti yang disampaikan pelatih, kami akan tetap fokus menghadapi pertandingan berikutnya karena kompetisi masih panjang. Saya tentu merasa senang bisa membantu tim. Bagaimanapun ini bukan tentang saya saja. Siapapun yang bermain dan siapapun yang mencetak gol itu tidak penting. Yang terpenting adalah bagaimana tim bisa meraih kemenangan dan tampil maksimal di setiap pertandingan. Itu yang paling penting, ungkap Sadil Ramdhani. Menariknya, pertandingan ini juga turut disaksikan langsung oleh pelatih Timnas Indonesia John Herdman dari tribun Stadion GBLA. Di laga Persib versus Malut United, Herdman tak hanya memantau pemain Timnas Indonesia seperti Beckham Putra, Tom Hai, Eliano Reinders, hingga Sayuri bersaudara, tetapi juga menyaksikan aksi pemain lainnya yang memungkinkan untuk dibawa. Penampilan impresif Sadil Ramdhani dalam laga ini menjadi sinyal kuat bagi peluangnya kembali dipanggil ke Timnas Indonesia.
Jika performa Sadil terus meningkat, bukan tak mungkin peluang kembali memakai jersey merah putih akan terwujud di era John Herdman. Lantas, apakah kalian setuju jika Sadil kembali memperkuat merah putih? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent.